Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas tentang manusia itu sebagai makhluk individu dan sosial. Untuk lebih jelasnya, saya coba menjelaskan melalui screen. Di sini ada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, di mana unsur-unsurnya yaitu susunan kodrat terdiri dari atas raga dan jiwa, ya mungkin jiwa dan raga sama aja. Sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial serta ini kedudukannya di dunia ini ya. Untuk manusia sebagai makhluk individu, ya manusia itu sebagai ciptaan dari Tuhan ya, tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raganya serta biologis, lahir dan kelengkapan fisik tidak berbeda makhluk yang tidak berbeda dengan makhluk hewan dan secara rohani berbeda dengan hewan. Artinya makhluk-makhluk manusia sebagai makhluk individu ini juga diciptakan sama ya dengan makhluk lainnya ya dengan kelengkapannya ya dan dengan kesempurnaan dan kekurangannya. Namun di sini tidak terpisahkan antara jiwa dan raganya karena kalau sudah terpisah berarti kita sebagai manusia itu sudah meninggal dan tidak bernyawa lagi ya. Pertumbuhan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor. Di sini ada nativistik ya, berhubungan dengan pertumbuhan individu semata-mata atas dasar faktor dari dalam individu sendiri seperti bakat, potensi dan kemiripan dengan orang tua. Jadi ada nafistik itu bukan reinkarnasi tapi lebih kepada kemiripan dengan orang tua kita, bisa nenek ya, bisa kakek atau dengan ibu dan bapak kita. Atau bisa juga dengan paman ya. Terus kemudian pandangan empiristik di sini pertumbuhan individu semata-mata didasarkan faktor lingkungan. Ya, kalau karakter kita ya, sifat kita kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan karena mungkin kita banyak hidup di lingkungan sekitar keluarga kita atau lingkungan di luar keluarga kita, gimana kita banyak bergaul di situ. Kemudian ada pandangan konvergensi, pertumbuhan individu dipengaruhi faktor diri dan lingkungan. Nah, ini ada dua ya. Kalau konvergensi ini gabungan dari diri sendiri dan lingkungannya. Untuk sebagai makhluk sosial di sini bahwa manusia itu kodratnya bergaul ya, tidak bisa menyendiri. Ya, hal ini disebabkan karena hasrat untuk keperluan makan dan minum, ya kalau kita makan dan minum pasti berhubungan dengan orang lain. Kemudian membela diri, ya ini kalau kita berada dalam posisi yang terdesak atau posisi yang kurang mengenakan bagi diri kita ya. Dan di sini juga hasrat untuk mengadakan keturunan. Nah, untuk keturunan ini mungkin untuk yang sudah menikah, ya terikat dalam satu pernikahan. Sejak manusia dilahirkan, ia mempunyai dua macam keinginan, ya bersatu dengan manusia sekelilingnya dan bersatu dengan alam sekelilingnya. Ya mungkin kalau dalam Islam itu ada istilah tadabur alam, ya kita menyatu dengan alam. Ya apa kita piknik atau kita misalnya berolahraga tiap hari di alam bebas gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian manusia sebagai makhluk individu akan berusaha menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Ya, ini sudah secara kodrati ya istilahnya. Kemudian mengupayakan terpenuhi hak dasarnya sebagai manusia, ya misalnya dihormati, dihargai ya. Dan kita juga memiliki kewajiban yang sebaliknya kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain, menghargai dan menghormati. Merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Nah, ini juga untuk kelangsungan hidup kita, kita tidak bisa berdiam diri ya, karena kita juga memerlukan biaya dalam hidup ini. Jadi kita harus dinamis hidupnya. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, di sini yang pertama adalah merealisasikan segenap potensi diri, baik potensi jasmani dan rohani. Kalau kita misalnya bisa berolahraga, bisa mengikuti lomba, ya kita mengikuti lomba dengan ikut kursus dan lain sebagainya untuk pengembangan diri kita sendiri. Kalau untuk rohani lebih kepada bagaimana kita bisa mentaati aturan dalam agama kita masing-masing ya, baik itu yang beragama Hindu, Buddha, Islam ya, atau Konghucu, atau Kristen, atau Katolik ya.
Jadi, bagaimana kita bisa, merealisasikan kehidupan rohani kita selaras dengan, lingkungan dan, masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu berusaha memenuhi kepentingan atau kebahagiaan sendiri. Nah, ini kalau kalau kita, eee, secara singkatnya me time lah, ya. Kita memiliki waktu sendiri nih. Ada kalanya kita ingin sendiri merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah, kita capai selama, hidup kita di dunia ini ya. Apakah banyak manfaatnya atau kurang bermanfaat bagi orang lain, ya itu kita review pada saat kita sendiri. Ya mungkin kalau dalam muslim bisa melalui tafakur ya atau tahajud ya di waktu malam ya. Kemudian, peranan manusia sebagai makhluk sosial di sini ada normanya, ya. Artinya sebagai makhluk sosial atau saling berinteraksi itu kita memiliki batasan-batasan norma, baik itu agama, susila, kesopanan, dan moral, serta hukum dari peraturan. Taatlah kita pada hukum dan aturan yang ada dalam, masyarakat maupun negara kita. Karena dengan mentaati berarti kita sudah menjadi manusia yang, baik dan bermoral tentunya. Ada 4 kekuatan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu ada cara, ya, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat adat istiadat yang sering kita lakukan. Di sini, manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi, ya, impact-nya, akibatnya atas, sebagai makhluk sosial itu adalah kesadaran akan ketidakberdayaan, ya, kita membutuhkan orang lain, nah ya, untuk berinteraksi, ya, penghargaan terhadap orang akan ada hak orang lain, kemudian ada norma yang berlaku di masyarakat. Ini ada peran makhluk sosial ya, berinteraksi, membentuk kelompok sosial serta pengaturan hidup kelompok. Dinamika interaksi sosial di sini adalah akomodasi kerjasama, persaingan dan pertikaian. Nah, ini juga tidak luput dari kehidupan kita. Mungkin kalau sekarang lebih pertikaiannya di media sosial ya, yang lagi rame, misalnya netizen dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita hindari sebaiknya ya, karena untuk apa kita meributkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat untuk kita misalnya ya. Lebih baik kita memberikan komentar positif atau saran yang baik ya, kalaupun lebih sopannya sih kalau di media sosial saran tuh di DM ya, tidak dimunculkan dalam suatu forum umum ya, karena itu juga salah satunya juga tidak baik menurut aturan agama, yaitu menjelekkan orang lain atau bergibah untuk orang lain misalnya ya. Terus interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial ya, tanpa interaksi tidak mungkin ada kehidupan bersama. Udah jelas, udah pasti ya. Kemudian dilemanya di sini ada dua pandangan, individualisme di mana kita lebih menitik beratkan kepada kebaikan ataupun prestis individu kita, dan prinsipnya di sini adalah ideologi liberal, ya, penjaminan hak milik, mementingkan diri sendiri, pembebasan penuh kepada individu, dan persaingan bebas. Kemudian pandangan sosialisme di sini lebih kepada hak individu itu jangan sampai hilang, ya. Sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Walaupun sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan, tapi kita jangan sampai mengesampingkan hak-hak sosial antar masyarakat, antar kepentingan bersama ya. Harus semuanya di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Itu baiknya seperti itu. Baik, untuk materi hari ini sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.